Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Usman SPD, dalam hal ini calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, utusan dari Kabupaten Batanghari. Telah bersama kita Ibu Kepala SMP Negeri 6 Batanghari, Ibu Tilawati SPD, bersama dalam hal ini didampingi oleh Ibu Waka Bidang Kurikulum SMP Negeri 6 Batanghari ya Bu ya. Ibu Lesla Witri MPD. Dalam hal ini kita akan mencoba menggali beberapa hal yang terkait, yaitu tentang sistematika pengambilan keputusan yang selama ini berlangsung di SMP 6 Batanghari Bu ya. Yang dalam hal ini kita bertitik fokus yaitu tentang dilema etika dan atau rujukan moral. Baik, langsung saja Ibu Kapsek, Bu Waka, sela-sela kesibukannya Bu ya, yang sangat luar biasa. Pertama Bu, saya akan mencoba menggali tentang pelaksanaan pengambilan keputusan di SMP Negeri 6 Batanghari. Menurut Ibu, juga nanti Ibu Waka juga bisa menambah, bagaimana dalam pengambilan keputusan di SMP 6 Batanghari ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Saya dulu. Siap. Terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMP Negeri 6 Batanghari, berfokus kepada siswa terlebih dahulu ya Pak Usman. Siap, ya. Ya, mungkin pertama saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 6 Batanghari terlebih dahulu tentunya mendapatkan informasi atau data dari guru BK. Karena di sini guru BK berperan aktif untuk merangkum segala jenis kasus apa saja yang terjadi, baik itu kepada siswa kita ataupun mungkin siswa kita yang berada di luar jam sekolahnya. Nah, dari sana ketika permasalahan ini muncul dari anak didik kami, tentunya ada prosedurnya. Mungkin dari tingkat yang terbawah dulu. Pertama, anak-anak kita memiliki orang tua asuh di sekolah ini, yaitu wali kelas. Maka dari itu tentunya wali kelas yang berperan untuk mendampingi anak-anak ini. Nah, ketika wali kelas mungkin dalam hal ini tidak mampu lagi, dalam arti kata sudah menyerah untuk memberikan pembinaan, jadi secara langsung wali kelas pergi ke guru BK-nya atau meminta bantuan dari guru BK untuk memberikan bimbingan yang lebih spesifik lagi kepada anak didik kita. Oke. Saya bisa jadi dulu. Itu identifikasinya berarti bisa melalui wali kelas, lanjutkan dengan guru-guru BK. Istilahnya apapun yang terjadi dengan kasus anak-anak kita, itu kita tidak berikan, kita tidak langsung memberikan punishment Bu ya. Bu Waka, ada tambahan Bu? Silakan. Sama, mungkin ada tambahannya. Selain kita nanti mendapat permasalahan dari siswa, kita tidak bisa langsung melakukan penanganan. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita harus terlebih dahulu mempelajari apa sebab, apa akibat, dan latar belakang dari semua itu. Jadi kita harus membandingkan semuanya itu. Jadi setelah kita mempelajari dari semua masalah, baru nanti kita akan mencari solusi. Jadi persoalan yang terjadi Bu ya. Istilahnya itu bahasa kita nggak ujuk-ujuk Bu ya. Nggak ujuk-ujuk langsung analisa enggak, langsung diberi sanksi enggak. Kita harus dalam proses. Artinya identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini artinya sudah jalan selama ini ya. Proses dari bawah sampai nanti tentunya di meja pimpinan ya. Oke. Yang berikutnya kami coba ingin mengetahui Bu, selama menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus mungkin, terutama di mana dua kepentingan yang sama-sama benar menurut kita, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah,
yang pertanyaan kami adalah bagaimana proses pengambilan keputusan antara dua hal ini? Tentu ini sangat dilema sekali, sangat berat sekali seperti yang Ibu Kepsek sampaikan tadi. Coba ceritakan. Mungkin ada sedikit saya contohkan atau saya sampaikan di sini dalam hal ini. Mungkin beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu ini ada kejadian di sekolah kita bahwa dilema etika ini kita mengambil suatu kebijakan di mana menjadi dilema bagi kita. Deskripsinya saya sampaikan bahwasanya ada salah satu siswa kita dari wali kelas sudah memproses sampai ke BK, juga sudah memproses berkali-kali, akhirnya BK menyerah. Kemudian disampaikanlah dokumen-dokumen apa yang terjadi, data-data yang terjadi. Oh, anak ini sangat bermasalah, sangat mengganggu teman-teman yang lain. Nah, maka dari itu saya selaku kepala sekolah tentu saja pertama ada kebijakan yang saya harus sampaikan. Tidak serta-merta atau tidak ujuk-ujuk saya menyampaikan bahwa anak ini dikembalikan ke orang tua, tidak. Jadi dalam hal ini saya mengundang kembali orang tuanya, face to face antara saya dan orang tua serta anaknya. Nah, setelah saya berkomunikasi bersama orang tua, dalam hal ini orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Tetapi apapun yang disampaikan orang tua itu tidak selamanya selalu itu yang menjadi pikiran orang tua. Tentu dia berharap anaknya tetap bertahan di sekolah kita. Dengan catatan tentunya saya selaku kepala sekolah langsung memberikan sebuah surat. Surat ini ditandatangani oleh orang tua siswa kita bermaterai. Nah, maka dari itu komunikasi atau kerjasama yang terjalin antara saya pihak sekolah dengan orang tua selalu terjalin. Jika orang tua merasa anaknya ini butuh untuk diberikan pendidikan, maka dari itu orang tua harus bekerja, harus berkoordinasi dengan pihak sekolah, kemudian bekerja sama saling merengkuh anaknya. Jadi di dalam lingkungan tempat tinggalnya tentu orang tua selalu mewanti-wanti. Itu catatan saya kepada orang tua, Ibu, kita sudah finish anak di sini. Nah, jika nanti terjadi kesalahan, terulang lagi kesalahan yang fatal ini, kami tidak bisa misalnya memberikan lagi pembinaan lagi, karena ini sudah terakhir, sudah finish. Tapi sebagai kepala sekolah saya memberikan kebijakan bahwasanya anak ini tetap perlu dibina, anak ini perlu pendampingan, anak ini perlu perhatian. Maka dari itu saat itu terjadilah hal-hal yang mungkin bertahan 3 bulan. Selama 3 bulan, alhamdulillah anak ini ada perubahannya. Nah, entah masalah apa yang terjadi ketika mungkin ada pembelajaran di mana gurunya mungkin dalam keadaan kondisi di luar kelas. Jadi anak ini belajar seni budaya kalau salah atau prakarya. Jadi di sana kan ada anak-anak kita membawa alat-alat kelengkapan sebagai mungkin penambah untuk kegiatan prakaryanya. Jadi dengan mungkin bercandaan atau apa gitu. Jadi anak ini mengejar temannya. Ini memakai senjata tajam itu tadi, gunting. Jadi heboh. SMP 6 ini heboh Pak Usman. Jadi maka dari itu anak ini diantarlah oleh teman-temannya atau guru yang tadi yang merangkap untuk diproses di dalam ruangan saya. Ketika itu heboh lah di sini, dan hasilnya karena anak ini sudah finish dengan saya, tentunya itu senjata tajam yang digunakan itu fatal akibatnya kan. Jadi orang tuanya juga secara mungkin tidak ini kan refleks apa yang dilakukannya kan tidak terencana gitu. Jadi keesokan hari langsung diundang orang tuanya datang. Ini etika apa tadi? Dilema etika. Iya, dilema etika. Jadi satu sisi saya ingin sekali mempertahankan, memperjuangkan anak ini tetap berada di sini. Di lain sisi anak ini sudah sudah istilahnya tidak memberikan kenyamanan kepada teman-temannya. Nah, secara merasa terancam temannya ini. Jadi dan satu sisi lagi Pak Usman, mohon maaf ini mungkin yang menonton di sini orang tuanya mungkin
karena kita satu kampung. Oh. Jadi saya merasa Iya, seperti iya. apa? Nah, inilah dilema. Ini Dilema. dilema kekeluargaan gitu. Jadi dengan bersusah payah saya bermediasi, baik saya, baik anak yang tadinya hampir menjadi korban, dengan si pelaku, dengan orang tua, sama-sama berhadapan lah semuanya, wakasi semua yang ada di sini, yang terlibat di sini. Walhasil anak ini dengan secara terpaksa kami kembalikan ke orang tua. Tetapi kejadian ini orang tuanya tidak serta-merta menerima Pak Usman. Itulah dilemanya Pak Usman. Jadi dia merasa anaknya, Bu, bagaimana anak ini masa kami tidak beri kesempatan lagi gini. Padahal sudah ditandatangani oleh orang tua, sudah ada persetujuan bahwa jika anak ini melanggar yang lebih fatal lagi maka akan dikembalikan. Nah, dengan ini orang tuanya memberikan seperti itu, statement seperti itu, maka pihak sekolah akhirnya mengambil kebijakan, yaitu dengan keterpaksaan, Pak. Kenapa? Orang tua tidak menerima, anaknya tidak mau dipindahkan, anaknya tetap baik di sini. Anak saya janji saya ini, gitu kan. Jadi akhirnya dengan rasa seperti apa saya sebagai kepala sekolah waktu itu, dengan lokasi saya berkompromi, berkomunikasi, mencari solusi seperti apa jalan terbaiknya agar tidak saling menyinggung, agar tidak ada kebencian, agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, baik itu mungkin pribadi saya terancam atau sebagainya. Nah, akhirnya orang tuanya saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada seluruh guru, karena semua keputusan ini bukan saya, Pak. Jadi di sini semua saya libatkan guru dengan yang ada di sekolah ini. Nah, walhasil orang tuanya karena saya sudah menyampaikan hal seperti itu, Bapak, jika Bapak juga tidak menerima anak Bapak, kami kembalikan atau pindah ke tempat sekolah yang lebih baik lagi, yang mungkin beliau bisa dididik lebih baik lagi dari kami di sini. Nah, maka silahkan Bapak mencoba atau Ibu pergi ke ruang majelis guru, bertanya dengan guru satu-satu, satu demi satu. Apakah guru ini bersedia anak ini belajar di mata pelajarannya atau ikut mata pelajarannya? Ya, ternyata guru-guru yang lain langsung agak kanan, Pak, menyerah. Jadi secara ya ini dilema, Pak, luar biasa. Simalakama juga, Pak. Kita satu sisi peraturan pemerintah menyatakan bahwa ini anak wajib belajar 12 tahun. Sementara sisi lain kenyamanan sekolah terletak pada apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak tersebut. Baik, Bu, itu sebuah langkah atau prosedur yang fakta yang sudah dilakukan Bu di sekolah. Artinya sekolah dalam menetapkan sebuah aturan, di mana di atas aturan itu ada kebijakan. Tetapi kebijakan yang Ibu lakukan tadi sudah sangat luar biasa sekali, sudah memberikan beberapa kali peringatan kepada siswa. Tapi kembali lagi, meskipun dianggap kita serba berat dalam memutuskan itu, namun prosedurnya sudah jalan. Oke. Yang berikutnya lagi, Bu, kira-kira selama ini hal efektif apa di dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut masalah dilema tadi, kira-kira yang dianggap Ibu selaku pimpinan sekolah atau bersama unsur pimpinan yang dianggap efektif dalam memutuskan masalah itu seperti apa? Ya, tentunya berkoordinasi satu sama lain. Iya. Tidak saya ujuk-ujuk saya sendiri, gitu kan. Jadi keputusan saya mutlak saya. Tidak seperti itu. Artinya, tentu ada koordinasi dan komunikasi antara wakasis, wakakur yang pejabat yang terlibat di sini, bersama yang baik. Itu ruang komunikasi yang baik. Ruang lingkup bersama unsur pimpinan sekolah tentunya. Dan yang paling terendah tentunya wali kelas. Iya, wali kelas. Itu prosedurnya sudah jalan. Kemudian itu dianggap efektif dalam kita mengambil keputusan supaya nanti tidak terkesan ini otoriter. Ini keputusan Bapak, ini keputusan kepala sekolah. Keputusan bersama. Ya, jadi keputusan bersama.
yang berikutnya Bu, selama ini yang merupakan tantangan bagi atau pihak sekolah dalam mengambil suatu keputusan kasus-kasus yang berbentuk sebuah dilema, tantangannya kira-kira seperti apa selama ini? Pertama, mungkin ini sedikit juga saya menyampaikan nih story kisah saya mungkin 2 tahun berada di sini. Jadi di awal saya hadir di sekolah ini, saya sampai hari ini selalu disuguhkan dengan permasalahan-permasalahan anak-anak kita yang luar biasa, Pak Usman. Jadi satu saya contohkan dilema. Anak kita di sini yang paling bermasalah saat itu adalah anak dari seorang guru. Dilema ya. Nah, satu sisi ibunya guru. Nah, sisi lain anak ini Jadi mungkin langsung saya sampaikan bahwasanya apa yang saya ambil keputusan saat itu, pertama mungkin secara mental saya harus siap dulu. Kenapa? Yang kita hadapi bukan guru saya yang dalam, tetapi orang masyarakat di luar. Ya, karena ranah permasalahan anak ini sudah dari luar, Pak. Bukan di dalam. Iya, contohnya maaf, mungkin ada ketahuan mencuri rokok di salah satu warung milik warga. Nah, maka dari itu saya selaku pimpinan dengan unsur-unsur yang lainnya juga berkomunikasi, berdiskusi di sini sebelum kami ke rumah. Ya, ke rumah si korban. Nah, yang melaporkan ini. Dan ini sudah sampai ke Facebook, media sosial. Jadi ya kami untuk meng-cancel berita ini tentu ada apa namanya prosesnya juga, Pak. Jadi ada komunikasi juga dengan pihak-pihak di luar. Ya. Jadi berat juga, Pak. Luar biasa. Jadi kalau sudah berita sampai ke media sosial ini, Pak, barangkali tinggal yang mengekspos itu yang kita handle gitu kan. Nah, maka dari itu selaku pimpinan saya harus berjiwa besar, kemudian bermental baja, dan tentunya berkomunikasi yang baik. Kenapa? Hasil diskusi kita itulah penentu. Apakah bahasa kita diterima atau tidak orang yang menjadi korban. Nah, jadi jujur saya juga guru bahasa Indonesia, mungkin dengan bahasa persuasif saya, insya Allah kejadian ini sudah terjadi tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai hari ini jangan sampai terulang kembali. Dan selalu saya sosialisasikan kepada wali murid bahwasanya apapun permasalahannya silakan Bapak dan Ibu telepon wali kelasnya. Karena wali kelas yang berhak tahu sebelum yang lainnya tahu. Dan media sosial mohon bijak menggunakan media sosial. Dan penggunaan jempol. Penggunaan jempol, Jempol, Pak. Karena media sosial juga awalnya dari jempol. Ini sebuah tantangan dalam artian ini sangat luar biasa. Dilema yang dimunculkan di satu sisi ini adalah pendidik yang ada di sekolah yang Ibu pimpin. Nah, di satu sisi juga kita akan menegakkan aturan. Artinya tetap kita harus menegakkan aturan tadi ya Bu ya. Nah itu. Baik, yang berikutnya Bu, di sini dalam menangani kasus-kasus tertentu di sekolah, kasus apapun itu ya relatif lah. Mana kasus yang sampai pada ranahnya meja kepala sekolah dengan Bu Waka, atau cukup selesai dengan di guru BK atau wali kelas. Nah sekarang yang ingin kami tahu adalah apakah selama ini langsung penyelesaian di tempat ketika permasalahan itu terjadi langsung selesai hari itu, atau memang ada penjadwalan khusus dalam penyelesaian satu masalah tadi? Tergantung. Iya. Tergantung konfliknya. Oh gitu, tergantung konfliknya. Jika mungkin ada yang heterogen ya, ada yang rendah, sedang, tergantung urgennya seperti apa. Jadi jika memang mungkin itu urgen, ya mungkin langsung ke kepala sekolah. Ya, ada tingkatannya. Ada mungkin udah selesai lah dengan wali kelas. Biasanya seperti itu, wali kelas itu pengambil kebijakan juga ketika kejadian ini terjadi di dalam kelas. Tentunya pengelolaan kelasnya yang harus, tentunya yang menjadi manajerial adalah wali kelasnya atau guru yang bersangkutan yang pada saat itu terjadi permasalahan pada saat jam mengajar. Ya, tinggal kita
kesepakatan dengan siswa kita. Iya. Ini mau ibu angkat ke atas atau cukup kita sampai di sini? Iya. Bagaimana teknisnya? Ya ibu gurunya Iya. yang punya solusi gitu. Bagaimana cara dia menyikapi, bagaimana cara dengan sigapnya bu gurunya memberikan arahan mungkin sesuatu yang menjadi baik bagi anaknya. Ya. Artinya penyelesaian di tempat ataukah terjadwal itu tergantung urgensinya. Iya. Bu Waka kurikulum. Bu Waka kurikulum ini kita gambarkan saja. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini, Bu ya. Dalam penyelesaian kasus atau persoalan dilema etika, di mana guru, salah satu guru atau beberapa orang guru, contoh di sekolah kita ini, dia mengatakan bahwa saya tidak mau ngajar di kelas 7, saya maunya di kelas 8 saja. Tentu ini berbenturan langsung nih dengan Ibu Waka kurikulum. Nanti Ibu Waka kurikulum nanti juga koordinasi dengan kepala sekolah. Kira-kira kalau terjadi dikasih yang seperti ini, ataukah pernah terjadi, kira-kira langkah yang Ibu Waka kurikulum ambil apa? Ini kasus nih kayak. Bisa jadi Bu, bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Begini Pak, Ya. sebelum masuk situ, kita Ya. kan dalam penentuan guru mana, mengajar di kelas mana, Kelas itu mana. kan semua tidak seperti tadi ujuk-ujuk. Nah, semua pasti ada proses, semua sudah ada pertimbangan. Jadi kita sudah harus mempertimbangkan guru ini dengan siswa yang ada siswa sekarang, bagaimana interaksinya, bagaimana hubungannya nanti. Jadi kita akan membaca di situ. Jadi kalau kita melihat siswa ini dengan guru ini bisa untuk berinteraksi bagus, maka beliau akan kita pasangkan di kelas itu. Jadi kenapa? Sebab kita ini kan di sekolah ini tujuan utama adalah menciptakan suasana nyaman. Jadi kita harus mempasangkan nanti gurunya dengan siswanya, usahakan nanti tercipta suasana belajar yang nyaman. Kolaborasi dengan anak. Jadi kalau nanti ada guru yang menolak mengajar di satu kelas, mungkin saya tidak bisa langsung menjawab. Jadi kita harus mempelajari dulu, menelaah. Kenapa guru ini berkeberatan untuk mengajari kelas tersebut? Nah, nanti kita akan mencari penyebabnya. Kalau alasannya mungkin masih bisa kita banding-bandingkan lagi. Nanti kita telah kita intervensi diri bersama guru tersebut. Apakah ini bisa dialihkan atau guru tersebut bisa berbesar hati untuk mengalahkan, meredam emosinya tadi, egoisnya, supaya tetap bertahan. Tetapi kalau memang ya dirasa nanti apabila guru tersebut dengan siswa tadi di kelas tadi memang bakal menciptakan suasana kelas yang kurang enak, suasana pembelajaran yang tidak nyaman, ya nanti akan berdampak tidak bagus ke depannya, otomatis nanti akan kita rolling. Jadi semuanya nanti kita sesuaikan dengan keadaan kondisi. Tergantung latar belakang kenapa guru tadi memilih. Karena ini tingkat SMP Bu ya. Karena tingkat SMP kan berbeda dengan SD. Kalau SD memang guru kelas, memang dia poli. Kalau guru di SMP kan tidak mata pelajaran. Kalau begitu kita melihat dulu latar belakang kenapa guru tadi tidak mau. Apabila alasannya alasan klasik, itu yang kita katakan tidak masuk akal, kita harus mengikut keputusan sekolah. Saya paham maksud dari Ibu tadi bahwasanya Ibu menyampaikan itu juga memikirkan daripada kita berfokus kepada peserta didik. Jangan sampai peserta didik kita juga jadi korban. Nah, kenapa? Pusat pendidikan kita sekarang harus berpusat kepada peserta didik. Nyaman. Ya, nyaman. Yang berikutnya, selama ini adakah kira-kira yang mempermudah atau tantangan dalam memutuskan sesuatu yang mempermudah? Contohnya mungkin ada dari sekolah ini atau yang menghambat dalam pengambilan keputusan yang berbentuk dilema etika. Kira-kira ada tidak terjadi selama ini? Ya, yang menghambat. Umpama Ibu sudah memutuskan sini, ada dari pihak lain, pokoknya tidak setuju, harus begini. Kira-kira ada tidak? Yang namanya pro dan kontra itu pasti. Tetap Iya, ada. Nah, jadi bagian kepala sekolah di sini jika ada yang kontra, kita mengambil keputusan bukan sendiri. Pertama, mungkin
saya kan sudah menyampaikan tadi bahwa kita duduk berembuk Duduk bersama. bersama, ya. Nah, jika pengambilan keputusan ini disepakati, tidak ada lagi saya rasa. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang dari luar mau bilang, oh itu tidak bisa ini, tidak bisa lagi. Kenapa? Pakarnya sudah besar, sudah tinggi. Iya. Gitu. Jadi apapun kebijakannya setelah kita rembukan bersama dan sepakat, saya rasa itu yang terbaik. Selagi tidak Maksimal. bertentangan dengan hukum. Iya, undang-undang, betul. Ya. Kalau sudah Kenapa bertentangan, mediasi? ya. Ya, jadi mediasi itu penting. Kalau sudah berbentur dengan undang-undang dan hukum, Iya. ya kita tidak bisa juga, Bu, ya. Artinya Berarti itu keputusan nanti kan bukan keputusan individu. bukan keputusan Iya. individu, Tapi bukan keputusan bersama, ya, ya. bukan satu kepsek atau wakaf saja, tapi ini menjadi keputusan sekolah. Dan tadi Ibu sudah sampaikan juga bahwasanya di awal-awal para orang tua juga sudah mengetahui aturan di sekolah dan segala macam yang harus disepakati. Baik, yang berikutnya, Bu, kami ingin mengetahui hal-hal yang dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira nih dari pelajaran pengalaman baik Ibu Kepsek maupun Bu Waka selama ini, ada kasus yang berbentur dengan sebuah pemikiran kita tidak enak, ini siapa, itu kan dilema kita. Nah sekarang kira-kira dari pengalaman nih Ibu sudah lakukan selama memimpin di sekolah ini, kira-kira nih dari apa yang menjadi keputusan Ibu selama ini, kira-kira ada gak satu pengalaman kecil atau satu masukan pendapat tentang sebuah keputusan yang berbau dengan dilema ini, kira-kira? Saya rasa dari awal tadi sudah disampaikan, Iya. ya. Nah, Contoh-contohnya contoh-contoh tadi juga sudah ada studi kasus Iya. langsung ini lapangan. Langsung. Mungkin sedikit saya memberikan wacana Iya. solusi, Benar. jalan keluarnya. Ketika anak didik kita melakukan kenakalan-kenakalan yang dalam tanda petik Iya. kenakalannya sebatas kenakalan Iya. anak-anak remaja, Remaja. mungkin gontok-gontokan dengan Iya. temannya di kelas, kemudian ya ini memicu juga Pak. Jadi jika selalu bercandaan yang Iya. kelewatan gitu kan, jadi ini memicu juga terjadinya bullying kan. Iya. Nah maka dari itu saya nih punya cita-cita. Jadi beberapa minggu yang lalu kami sudah menyampaikan juga kepada guru-guru kita di sini ketika duduk bersama pada saat itu, bagaimana upaya kita agar ini anak tidak menjadi pemikiran orang tuanya ke depannya, karena selalu menjadi catatan di BK. Jadi namanya tuh sudah mungkin puluhan Pak, saking ininya dengan ruangan BK, cintanya dengan ruang BK selalu. Jadi ruang BK itu dipenuhi dengan anak-anak yang memang dalam hal ini gimana ya, tingkat kenakalannya bukan yang berprestasi. Padahal kan di satu sisi kan BK itu bukan menampung anak-anak yang saja, tapi anak yang berprestasi, tapi berprestasinya jadi salah. Nah, di satu sisi menyampaikan bahwa apakah ini penting untuk dibentuk sebuah kelas pembinaan kelas inklusi. Kenapa? Sedikit saya mungkin melihat dari hasil survei juga bahwasanya sekolah ini harus memiliki kelas inklusi. Jadi kelas inklusi itu bukan hanya pendengaran kurang aja, ini aja, jadi minat belajar anaknya. Nah, jadi di sana saya tidak hanya menyampaikan kelas inklusi ini kepada anak-anak yang luar biasa, maksudnya yang mungkin lebih ilmunya jadi luar biasa ya. Tapi di satu sisi saya membina untuk anak-anak ini menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin secara akademis anak ini di dalam kelas dia tidak belajar. Berapa kali dia masuk BK kita bina, masuk ke kelas dia juga diam. Nah jadi ada solusi saya untuk membuat kelas inklusif ini, yaitu anak nanti mungkin secara fisik jadi menggunakan fisiknya, tapi itu tidak terus menerus. Ada terjadwal, ada jadwalnya, ada programnya yang baik nanti. Jadi anak ini saya tempatkan sesuai bimbingan, kemudian ke luar kelas. Ya, mungkin diberikan sebuah lahan bagi anak ini produktif. Gitu Pak. Sama-sama. Untuk penilaian, ya solusi. Untuk penilaian
mungkin terlibat keagamanya, guru-guru kita kan ada guru agama, semua apel kan. Jadi anak ini secara sama iya, bukan ke apanya. Nah, gitu. Baik, itu rencananya baik tentunya Bu. Bagaimana kita menanggulangi siswa-siswa kita yang tanda kutip mungkin ada masalah di bidang pembelajaran, belum tentu yang lain Bu ya, belum tentu yang lain gitu kan. Terima kasih Bu atas waktunya. Sebelum kita tutup, boleh closing statement dari Ibu Kepala Sekolah nanti disambung dengan Ibu Wakakul dalam permasalahan kita, yaitu mengambil keputusan yang berbentuk dilema. Kalau dari cerita apa yang Ibu sampaikan tadi, kita belum ketemu yang namanya yang disebut dengan rujukan moral belum ada. Ya, ada pihak-pihak lain yang ingin mengubah aturan sekolah yang tanda kutip yang memberikan janji-janji. Jangan sampai itu. Silakan Bu untuk closing statement dari Ibu Ketek, nanti bisa membawa. Pendidik adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, yang penting yang masih membutuhkan perhatian yang tinggi. Jika pendidiknya menjadi kuat, cerdas, kemudian kritis, kita sebagai pendidik juga demikian. Jadi setidaknya kita memberikan empati pada anak-anak. Bahwasanya kita dulu pernah seperti mereka. Jadi kembali ke tingkat yang diantara bahwasanya zamannya sekarang berbeda dengan kita dulu. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Jadi dengan IT transformasi digital, anak kita melek teknologi, kita sebagai pendidik juga seperti itu. Jadi kita sudah berupaya dan setidaknya tunjukkan upaya kita juga mampu. Terima kasih. Ini Bu Wadah sekolah ini bukanlah hanya wadah untuk mentransfer ilmu, tapi sekolah ini adalah wadah untuk menciptakan generasi yang memiliki akhlak dan karakter serta intelijensi. Jadi kita yang utama di sini pembentukan akhlak. Jadi kalau orang pintar itu banyak, tapi orang yang memiliki ilmu, yang memiliki akhlak itu yang perlu. Mungkin itu Pak, ya, akhlak lebih utama daripada ya, ilmu. ilmu Di atas nomor ya. 2, akhlak nomor 1. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tilawati SPD, Ibu Waka Kurikulum SMP Negeri Habatanghari, Ibu Desla Witri MPD yang bersama dengan saya hari ini. Dari apa yang sudah ibu-ibu sampaikan tadi sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan melalui doa kita bersama nanti proses pembelajaran yang ada di SMP Negeri Habatanghari tetap berjalan mulus, baik. Nah, tentunya ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika bisa kita atasi dengan baik, dan tentu keputusan itu berpihak kepada murid. Ya Bu ya, sepakat ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Mohon Sama-sama, maaf Pak Usman. atas segala kekurangannya, Ya, mudah-mudahan sama-sama. dalam waktu. Ya. Demikian yang bisa kami laksanakan pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf dan kami tutup bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.